Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan seringkali kita berteriak dan mengatakan bahwa apa yang kita lakukan untuk membela Tuhan yang kita imani. Tetapi faktanya bukan Tuhan yang kita bela, tetapi kekuasaan, ambisi, dan keinginan pribadi kita yang dibalut di dalam agama. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sampai menangis karena ada begitu banyak dari Anda, saya, serta kita semua yang seringkali mengerti dan membaca tentang Tuhan sang pemilik kehidupan, tetapi hidup jauh daripada apa yang Ia rencanakan dan kehendaki di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth sebagai anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan teladan dan bantuan doanya, kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih yang sama, sebagaimana Engkau senantiasa selalu setia mencintai dan mengasihi kami di dalam langkah hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Wahyu, dikisahkan bahwa Yohanes melihat gulungan kitab yang dimeteraikan. Gulungan itu tidak bisa dibuka oleh mereka yang katanya diberkati, oleh mereka yang katanya dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Ketika gulungan itu dibawa oleh anak domba, tersungkurlah binatang dan tua-tua. Sang Sabda yang telah menjadi manusia itu datang, tetapi kita seringkali tidak mengenalinya. Bahkan kita tidak punya waktu untuk membacanya. Suatu ungkapan di mana orang yang mengenal dan mengaku diri mengerti apa yang diimani, tetapi seringkali tidak memberi waktu untuk membuka dan membaca firman-Nya di dalam kitab suci. Bahkan karena kesibukan, bahkan ada yang beralasan karena tidak punya waktu, karena tidak memiliki kemampuan membaca, karena ini dan itu dan begitu banyak alasan. Hingga akhirnya waktunya tiba, kita lupa untuk melakukan pertobatan dan memperbaiki diri dari perbuatan yang tidak berkenan kepada perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Di dalam Injil suci, menurut Lukas pada hari ini, Yesus menangisi kota pilihan. Menangis memiliki dua makna. Bisa tangisan yang merupakan ungkapan haru, kebahagiaan, sehingga begitu emosional dan begitu bersukacita. Tetapi ada juga bahwa tangisan sebagai ungkapan penderitaan dan kekecewaan. Mengapa bangsa yang dipilih oleh Sang Pencipta, di mana Allah senantiasa selalu setia pada cintanya, tetapi bangsa itu justru mengkhianatinya. Bahkan tak segan-segan mengatasnamakan Allah Bapa di surga, Tuhan yang Maha Esa, untuk melegalkan dan melanggengkan
apa yang menjadi ambisinya bisa tercapai. Bahkan seringkali menghalalkan segala cara dengan menggunakan identitas keagamaan, mengaku bahwa ini adalah pembelaan atas iman. Kita mengatakan bahwa yang kita bela itu ialah iman kita, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengkritik atau bahkan mengevaluasi apa yang dilakukan dengan perbuatan yang mengatasnamakan Tuhan Sang Pencipta. Tapi hari ini merupakan kritikan sekaligus ungkapan. Banyak dari Anda, saya serta kita semua yang seringkali menyandang mahkota emas dalam bentuk kesuksesan, kekuasaan, dan capaian atas keinginan dan ambisi. Tetapi ketika itu juga kita telah mengkhianati apa yang kita imani, bahkan membiarkan Tuhan kita menderita karena keegoisan, karena kerakusan, karena ketamakan, karena sikap kita yang selalu membungkus ego kita dalam bentuk modus yang berselubungkan dalam kekudusan di dalam pelayanan suci. Seringkali tanpa sadar kita mengatasnamakan Tuhan bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuliakan diri dan mencapai apa yang menjadi impian dan keinginan kita. Bahkan seringkali mengatasnamakan Tuhan supaya kita mendapatkan pengampunan. Mengatakan bahwa saya adalah manusia, Tuhan pun mengampuni, mengapa kamu tidak mengampuni? Tuhan pun memberikan kesempatan, kenapa kamu tidak memberikan kesempatan? Bacaan hari ini mengkritik Anda, saya, serta kita semua yang seringkali membuat pengecualian dengan mengatasnamakan Tuhan. Bahkan seringkali kita mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan apa yang sudah terlanjur salah yang pernah kita lakukan. Tujuannya satu, untuk menyenangkan keinginan dan memenuhi apa yang menjadi ambisi kita. Hari ini Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang biarawati, dia mengatakan, bagaimana aku bisa menyandang mahkota emas ketika Tuhan menyandang mahkota duri dan menanggungnya untukku? Bagaimana Anda, saya, serta kita semua mengatakan mencintai Tuhan, tetapi di dalam tingkah laku, perbuatan, dan tindak tanduk kita dalam keseharian justru membuat Allah semakin menderita dengan keangkuhan, dengan arogansi kita di dalam kekuasaan, dengan sikap-sikap kita hidup bersama yang mengatasnamakan dan berbajukan agama. Tuhan menghendaki kedamaian, Tuhan menghendaki kehidupan yang layak, tepat, dan benar, bukan yang sesuai dan memuaskan ambisi pribadi kita. Mari, jika Anda, saya, serta kita semua tetap mengaku diri sebagai murid Kristus dan anak-anak Allah karena sakramen pembaptisan, mestinya kita sadar betul, hendaknya kita meluangkan waktu untuk membaca firman-Nya di dalam kitab suci. Tidak ada yang membaca, tetapi mendengarkan, menghidupi, dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar berbicara tentang nama Tuhan atau mengatasnamakan Tuhan, tetapi menghidupi karakter dan ciri khas bahwa Anda dan saya mengenal dan mengimani Tuhan. Semakin kita beriman, semakin kita mampu bersyukur dan bijaksana. Semakin kita menyerupai Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Dia tidak membunuh, Dia tidak mematikan. Dia selalu memperjuangkan kebaikan agar semuanya merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kekal. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa,
Putera, dan Roh Kudus. Amin. Semoga tangisan Tuhan kita Yesus Kristus yang dikisahkan di dalam Injil suci menurut Lukas dan sharing dari penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu membuat kita semakin sadar untuk mampu dan berani memberi waktu membaca firman Allah dalam kitab suci. Membaca, merefleksikan, menghidupi dan melaksanakan. Bukan hanya pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi menghidupi dan hidup di dalam ajaran Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.